Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati para alim, para kiai, yang kita hormati pula Bapak Ketua Takmir Masjid Ar-Rawdah, para sepuh, para pensepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta anak-anak sekalian, baik dari santri Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Ar-Rawdah maupun santri dari Pesantren Rijal Quran Pijen yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang megah ini, Masjid Ar-Rawdah, perumahan Taman Bunga BSP. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kehadiran kita di majelis taklim dan majelis Al-Quran pada sore hari ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah kita yang insya Allah akan menjadi penyempurna ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali saya minta maaf karena saya sebenarnya dijadwal untuk bisa hadir minggu kemarin ya, tetapi saya tidak sehat ya, batuk pilek berat begitu, sehingga saya meminta izin untuk tidak bisa datang. Mudah-mudahan nanti sehat. Ya, alhamdulillah ya, lumayan ini sudah sehat meskipun belum bisa diturun. Suaranya masih agak terdengar suara serak-serak basah begitu ya. Tapi alhamdulillah ini bisa hadir. Dan materi yang diminta oleh panitia lewat Pak Mutahar, kalau yang pekan kemarin itu saya diminta untuk menyampaikan materi dengan judul karakteristik puasa Nabi. Tetapi untuk pekan ini, karena ini terkait dengan dekatnya nuzul Quran, baru saja kemarin kita peringati. Ini Pak Mutahar meminta saya untuk menyampaikan materi kebermaknaan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermakna juga bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ajaran kita agama Islam itu ada tempat dan waktu yang dimuliakan. Tempat yang dimuliakan itu misalnya yang paling eksplisit ya kota Makkah ini.
Kota Makkah itu Masya Allah mulia, sehingga kemudian disebut dengan kota suci. Di antara fadilahnya, kalau kita sholat di Masjid Al-Haram di kota Makkah itu nilainya sampai dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali. Nah, tempat yang lain banyak. Demikian pula waktu. Di antara waktu itu juga ada yang dimuliakan Allah. Dan di antara yang dimuliakan itu adalah bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, mengapa itu bulan Ramadan itu kok dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah dengan sangat tegas menginformasikan kepada kita dalam salah satu ayatnya yang insya Allah kita semua hafal karena sering itu dibaca oleh para kiai terutama di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 185 aku tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ramadan adalah bulan yang di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Lalu untuk apa itu Al-Quran? Hudan linnas, yakni sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, juga sebagai penjelas atas petunjuk itu, dan juga sebagai al-furqan, yakni pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Jadi Bapak dan Ibu, jelas sekali bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan ketika Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, dalam hadis itu diriwayatkan bahwa pada setiap malam di bulan Ramadan, di Ramadan berikutnya sampai dengan Nabi wafat itu, Jibril selalu hadir, selalu menemui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertadarus Al-Quran. Sehingga memang sekali lagi mulianya bulan Ramadan itu ya karena di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Nah tentu saja ya ada kemuliaan Ramadan itu karena hal-hal yang lain, tapi sekali lagi untuk kali ini kita fokusnya pada karena diturunkannya Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu eksplisit ditegaskan oleh Allah, yakni hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai petunjuk ini merupakan rahmat Allah, merupakan kasih sayang Allah. Sebenarnya Al-Quran itu boleh dikatakan ya melengkapi petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada manusia. Jangan lupa, ketika Allah memberikan insting kepada kita, itu sudah itu hidayah.
Makanya ada yang disebut dengan hidayah al-gharizati, hidayah insting. Bagaimana itu seorang anak begitu lahir kok lalu kemudian menangis, kalau lapar kemudian minta disusui ibunya, itu insting yang oleh Allah sudah berikan kepada bayi begitu lahir. Kita juga oleh Allah sudah diberi itu yang namanya indra. Lu indra itu jangan lupa, itu juga hidayah. Hidayah al-hawashi, hidayah indra. Nyatanya kita itu dengan indra kita itu bisa membedakan. Oh, ini siang, ini malam, ini putih, ini hitam, ini kasar, ini halus, ini besar, ini kecil. Dengan indra kita, ini manis, ini pahit. Loh, dengan indra itu kita sudah mendapatkan banyak petunjuk itu oleh Allah SWT. Bisa membedakan banyak hal. Lalu Allah masih memberikan kita akal. Akal itu juga jangan dikira bukan petunjuk. Akal itu juga hidayah. Petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Makanya disebut dengan hidayah al-aqli, hidayah akal. Yang dengan akal itulah manusia kemudian bisa berpikir sehingga menciptakan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Coba binatang itu, ya, yang namanya burung sejak dulu sampai dengan kapanpun, kalau dia itu membuat rumah, rumahnya ya dalam bentuk apa itu namanya istilahnya itu susuh, betul ya? Susuh yang di apa itu namanya, di anyam-anyam dari apa namanya rumput yang banyak lalu kemudian terpintal sehingga menjadi susuh tadi. Dari dulu sampai kapanpun ya burung ya rumahnya seperti itu. Nah, kalau ada burung kemudian lalu dia hidup di sangkar emas, ya, itu bukan burungnya yang buat, itu adalah manusia. Tapi manusia kan tidak. Dengan akalnya itu manusia bisa menciptakan kebudayaan, rumah, ya, terus dari waktu ke waktu berkembang, ya, dari mulai yang paling sederhana sampai dengan sekarang yang paling mewah. Kendaraan pun begitu, senjata pun begitu, ya, berkembang terus. Itu karena akal manusia. Tapi apakah sudah cukup itu manusia hanya dengan punya insting, indera dan akal itu? Ya. Tidak, ternyata tidak cukup itu. Allah kemudian masih memberikan hidayah yang berupa agama, sehingga kemudian disebut dengan hidayah al-adiyah, hidayah agama. Nah, hidayah agama itu basisnya wahyu, ya. Dan itu yang menarik, Allah berikan sejak pertama kali manusia diciptakan. Adam itu sekaligus juga seorang nabi. Disusul nabi-nabi berikutnya, yang setiap nabi itu pasti mendapatkan wahyu, sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW yang terakhir sebagai nabi dan rasul yang kemudian diberi wahyu yang bernama Al-Quran, yang tadi sudah kita sampaikan turun di bulan Ramadan itu. Jadi itu betul-betul merupakan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita umat manusia, bahwa ketika kita oleh Allah diciptakan untuk hidup di dunia, itu tidak kok kemudian dibiarkan sak maunya sendiri, enggak, tapi oleh Allah diberi petunjuk, diberi hidayah, ya. Agar apa? Ya supaya hidupnya itu baik, supaya hidupnya itu ya mendapatkan kebahagiaan sebagaimana memang Allah menginginkan manusia itu bahagia. Bahkan bahagianya tidak hanya di dunia, diharapkan juga nanti bahagia di
akhirat. Itulah makanya Allah itu menurunkan hidayah yang bernama Al-Quran. Jadi hidayah itu bapak-bapak dan ibu serta anak-anak sekalian itu sering dianalogkan dengan semacam apa itu namanya, buku yang menyertai produk tertentu itu apa namanya. Misalnya kita beli mobil baru itu kan ada bukunya tebal sekali itu ya, yang berisi manual bagaimana cara penggunaan mobil itu. Ya Al-Quran sudah seperti itu sudah. Nah itu mesti harus dipelajari itu agar supaya penggunaan mobil itu ya baik. Ya. Jangan kemudian misalnya mobil sudah diatur ya bahan bakarnya bensin, lu kok lalu diisi dengan apa misalnya air kopi misalnya ya tidak jalan, bahkan malah tidak jalan bisa rusak. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk ibarat seperti itu ya, jadi makanya ya mestinya manusia itu sedapat mungkin terkait dengan Al-Quran itu ya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran, menyesuaikan hidup kita itu dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Menurut saya Kiai Hador Mangkat yang kemarin baru saja dipanggil Allah itu pernah memberikan analog yang cukup bagus terkait dengan bagaimana kita itu manusia itu hendaknya ya yang menyesuaikan diri dengan Al-Quran itu. Ya. Jadi Kiai Hador itu mengibaratkan kalau Al-Quran itu sebagai kepala, nah peci ini katakanlah kita manusia, ya peci ini harusnya yang menyesuaikan kepalanya gitu. Ya, kalau ukurannya kepalanya sekian, ya sudah carikan peci yang ukurannya sekian ini. Ya. Artinya apa? Kalau pecinya kekecilan, yo ditukar yang nomornya lebih besar. Kalau pecinya kebesaran, ya ditukar dengan peci yang lebih kecil sehingga menjadi pas. Jangan kemudian lalu kepalanya yang dipersoalkan ya, karena pecinya segini, kepalanya kebetulan kebesaran lalu kemudian diires itu ya, enggak ya. Atau sebaliknya kalau misalnya pecinya kekecilan misalnya kepalanya kebesaran lalu dipukuli biar ya jadi besar itu ya tidak begitu ya. Jadi itu Kiai Hador mengibaratkan seperti itu ya. Jadi mestinya sekali lagi manusia itulah yang menyesuaikan Al-Quran yang oleh Allah sudah dinyatakan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Nah, tadi sudah saya sebut ya, yang namanya Al-Quran itu memang fungsinya banyak ya, maknanya banyak bagi kita sebagai umat manusia ini. Al-Quran sendiri itu menyebut dirinya dengan berbagai macam nama yang lain, dan nama-nama itu sekaligus menunjukkan fungsi Al-Quran. Tadi sudah saya sebut ya, misalnya Al-Quran itu sebagai Al-Huda, berarti Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tadi juga sudah disebut Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, berarti Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Apalagi misalnya tadi sudah sebut juga Al-Quran itu sebagai rahmah ya, yang memang merupakan kasih sayang Allah yang diberikan manusia supaya hidupnya manusia itu baik
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, sebagai obat, dan juga sebagai rahmat. Saya bahas yang rahmah dulu karena tadi sudah kaitannya dengan rahmah tadi, kasih sayang Allah tadi. Jadi Al-Quran itu betul-betul kasih sayang Allah, dan ajaran Al-Quran itu isinya ajaran kasih sayang yang meminta umat manusia itu saling mengasihi, meniru sebagaimana Allah yang Maha Kasih itu. Coba bayangkan misalnya ya, terkait dengan hubungan antar muslim, antar mukmin itu, Allah itu sampai menggambarkan taral mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kama fil jasad al-wahid. Kamu melihat bagaimana orang mukmin itu berkasih sayangnya di antara sama mukmin itu seperti jasad yang satu. Kalau di bagian jasad itu ada yang sakit, itu seluruh badan merasakan sakit semua. Itu ajaran Al-Quran, ajaran kasih sayang. Bahkan sebenarnya tidak hanya sesama Muslim, dengan sesama manusia sekalipun kita itu sebenarnya juga diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa kasih sayang. Allah saja menyayangi kepada siapa saja. Makanya Allah itu dalam surat Al-Fatihah itu di ayat pertama itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Bedanya itu apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Lu coba, siapa saja kan disayangi Allah, dikasih Allah. Tidak pandang dulu dia Muslim atau kafir, semuanya disayangi Allah. Oh, nyatanya dikasih makan, dikasih minum, dikasih bernafas, dan berbagai nikmat yang lain. Nah, kalau Ar-Rahim itu memang kasih sayang Allah nanti khusus di akhirat yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja, yakni dengan balasan yang berupa surga. Jadi Al-Quran, Allah lewat Al-Quran, lewat Nabi-Nya itu mengajarkan kasih sayang. Ya. Kalau Al-Quran disebut sebagai rahmah, Nabi kita Muhammad SAW itu diutusnya juga dalam rangka untuk rahmat bagi seluruh alam bahkan. Masya Allah, rahmatan lil alamin. Dengan diutus Nabi yang mendapatkan kasih sayang tidak hanya manusia itu, seluruh alam mendapatkan kasih sayang. Binatang mendapatkan kasih sayang, tumbuh-tumbuhan mendapatkan kasih sayang. Itu kan ajaran Nabi. Lu bayangkan, wong agama sampai mengajarkan kalau kamu menyembelih binatang itu yang pisaunya yang tajam. Itu apa supaya? Supaya tidak menyakiti, terlalu sakit binatang yang disembelih. Terhadap tanaman kamu jangan merusak, tapi kamu tanam yang baik, ya. Itu kan luar biasa, ajaran-ajaran yang Masya Allah menumbuhkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi sekali lagi ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat bermakna di kehidupan kita umat manusia di dunia. Lalu yang berikutnya tadi yang disebut dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi itu, wal nazzulu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Yes. Al-Quran itu ternyata juga berfungsi sebagai obat. Dalam ayat yang lain Allah secara eksplisit menyebutkan syifaa'un lima fis sudur. Jadi penyakit yang ada dalam hati. Ya, jadi yang disembuhkan oleh Al-Quran itu penyakit yang ada dalam hati. Penyakit hati itu apa? Penyakit hati itu ya banyak sekali ya. Semua akhlak mazmumah itu penyakit hati.
ada apa? Kibir, sombong. Ada apa lagi? Ada apa lagi penyakit hati? Iri, hasud, apa lagi? Dengki, apa lagi? Bakhil, apa lagi? Mendidik. Itu semua penyakit hati. Nah, penyakit hati itu ya bisa diobati, dan obatnya ya Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu diajarkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik supaya manusia itu menghindari tadi itu penyakit hati, dan kemudian menumbuhkan dengan tazkiyah nafas itu kemudian akhlak yang mulia. Tapi menurut saya memang yang namanya penyakit hati itu ya agak susah ya, dalam arti begini. Kalau penyakit itu penyakit apa namanya? Penyakit lahiriah, penyakit yang menyangkut apa tubuh kita ini. Sakit sedikit apapun langsung terasa. Misalnya apa? Baru sakit batuk sedikit aja sudah terasa. Sakit pusing terasa. Apalagi sakit gigi, apalagi sakit perut. Itu mulai-mulai, dan orang itu pada umumnya lalu dan cepat-cepat mencari obatnya. Itu kalau penyakit lahir. Lah penyakit batin ini kan kadang-kadang Masya Allah ya, repotnya itu justru yang tahu itu malahan bukan yang bersangkutan. Yang tahu siapa? Lu malah orang lain. Menurut saya mencoba, kalau misalnya ada orang pikir, orang bakhil, itu bakhil pikir itu padanannya banyak ini. Bakhil, pikir, medit, memeh, pelit. Wah, saking kamu namanya. Terkenalnya itu ya, orang berpenyakit bakhil itu ya. Orang bakhil itu apa toh? Orang bakhil itu tidak suka memberi. Kalau punya apa-apa itu digenggam sendiri. Ya, tidak mau berbagi. Bahkan kalau bakhilnya itu sudah nemen gitu ya, sampai sering digambarkan ibarat, maaf nih, ibarat air itu digenggam itu udah netes. Dulu kan saking apa nih? Saking mulai kenceng menggenggamnya, saking bakhile. Ya. Lah, wes bakhil ngono kuwi yang bersangkutan tidak merasain anehnya, dan tidak kemudian lah dandingin cepet-cepet boleh tombol orang. Itu penyakit batin itu seperti itu bahayanya. Nomor saya ngerti siapa kalau orang bakhil itu. Yang ngerti siapa? Temannya, tonggone, merasa kayak belas orang tahu apa kayak misalnya orang sing mengalir sedikit pun tadi, digenggam sendiri tadi. Nah, Al-Quran mencela itu sikap bakhil itu dan mengajarkan kita untuk bersikap lomo, atau kita suka memberi. Jadi suka memberi itu ajaran Al-Quran. Ya. Bahkan Nabi itu menurut riwayat, Nabi itu kalau ada orang yang meminta kepadanya, meminta apapun, dan Nabi dalam keadaan apapun tidak pernah orang itu pulang dalam keadaan tangan kosong. Nah, ini Nabi, ya.
Jadi kalau dalam bahasa Jawanya ya nyanyoh lah. Jadi kalau ada apa dengan teman ya nyanyoh, dengan tetangga nyanyoh, dengan saudara nyanyoh. Itu dituntutkan Al-Quran. Tapi kalau bahasa dicela. Demikian pula yang namanya sombong, yang namanya hasud, yang namanya sikap-sikap batin yang lain yang tidak baik itu, yang merupakan penyakit batin itu harus disembuhkan, dan sembuhnya itu ya dengan obat yang dalam Al-Quran. Nah, di samping ada penegasan bahwa yang dimaksud obat Al-Quran tadi itu, atau Al-Quran sebagai obat itu untuk penyakit-penyakit batin, jangan lupa para ulama itu juga meyakini bisa juga untuk penyakit-penyakit yang bersifat dohir. Ya. Al-Ghazali itu punya satu kitab kecil ya, yang dalam bahasa aslinya itu Al-Dhahabul Ibris ya. Itu isinya ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Silakan nanti kalau Bapak dan Ibu mau cari ya, itu dijual gitu ya. Ada yang dengan judul Al-Dhahabul Ibris, ada yang juga berjudul Khasiat Al-Quran. Itu sekali lagi ayat Al-Quran yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Itu memang mukjizat Al-Quran itu memang ya, khasiat Al-Quran ya. Tapi sekali lagi untuk Al-Quran sebagai apa namanya obat ini ya, memang ya orang boleh percaya boleh tidak, tapi nyatanya dulu Nabi sendiri pernah melakukan ya, atau sebenarnya sahabat yang melakukan apa yang disebut dengan ruqyah itu ya dengan membaca ayat-ayat Quran tertentu. Ya. Pernah suatu ketika ada sahabat yang membaca ayat Quran tertentu untuk mengobati orang sakit dan sembuh. Ketika itu diceritakan Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad membolehkan dan bahkan kemudian diberi hadiah kambingnya kemudian disembelih, silakan dimakan bersama. Berarti menunjukkan bahwa yang namanya ayat Al-Quran yang digunakan untuk ruqyah tadi juga ada dasarnya dalam Islam. Ya. Dan anehnya saya sendiri punya pengalaman itu. Ya. Punya pengalaman itu, saya pernah sakit gigi yang agak serius. Nah kemudian saya itu oleh apa namanya ya, seorang dosen UIN juga yang masih muda, yang kebetulan apa namanya punya pesantren kecil juga di daerah Palir itu ya. Itu memberikan saya buku tadi Al-Ghazali tadi, Al-Dhahabul Ibris tadi. Lah saya coba mengenalkan ini. Jadi ayat yang disebutkan di dalam kitabnya Al-Ghazali saya baca. Loh alhamdulillah katanya sembuh gitu. Ya. Dan bahkan sampai sekarang ini saya belum pernah lagi sakit gigi sejak kejadian. Ini pengalaman pribadi, Artinya apa? Bahwa yang namanya Al-Quran sebagai syifa yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran memang syifaun lima fis sudur, obat untuk penyakit-penyakit hati. Tapi sesungguhnya sekali lagi para ulama sebagian meyakini bahwa itu juga bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang sifatnya lahiriah. Seperti misalnya doanya Nabi Ayub yang sangat terkenal itu, anni massaniya burru wa anta arhamur rahimin. Itu adalah doa Nabi Ayub ketika beliau coba sakit yang sangat parah bertahun-tahun itu ya. Dan memang dengan doa itu lalu Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub itu. Nah, baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya tidak akan menyebutkan banyak sekali fungsi Al-Quran, tapi sekali lagi seluruh nama-nama yang ada dalam
Al-Quran terkait dengan nama Al-Quran itu sesungguhnya menunjukkan fungsi Al-Quran itu, makna Al-Quran itu bagi kehidupan kita. Tadi sudah saya sebut Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, Rahmah sebagai kasih sayang, Syifa sebagai obat, Al-Dzikra sebagai pengingat, ya. Lalu kemudian masih banyak lagi ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk tadi, Al-Quran sebagai hidayah. Oleh Allah kan sudah dijelaskan dengan tegas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata meskipun Al-Quran itu disebutkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, ternyata manusia itu tidak semua mau menerima Al-Quran sebagai hidayah. Kalau secara garis besar, ya, sikap manusia terhadap Al-Quran itu bisa dikelompokkan menjadi dua sikap. Yang pertama yang menolak. Yang menolak itu orang-orang kafir itu, ya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah itu berpaling, tidak mau menerima. Dalam ayat yang lain malah lebih tegas lagi, Allah menyebutkan wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu fi adanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallaw 'ala adbarihim nufura. Surat apa, Mas? Yang sudah hafid 22 juz tadi. Surat apa? Ingat dah. Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat 45. Ya, silakan nanti dilihat, ya. Jadi dalam ayat itu dijelaskan secara eksplisit. Kalau Nabi kita Muhammad SAW membaca Al-Quran, itu oleh Allah memang jadikan itu di antara Nabi dan orang-orang kafir itu dinding pemisah, ya. Sehingga orang-orang kafir itu memang tidak bisa mendengar ayat Al-Quran itu. Jadi wajar kalau kemudian orang kafir itu menolak, tidak mau menerima Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Makanya orang kafir itu sampai diajak berkali-kali, ya sudah nggak mau tadi, karena memang sudah terkunci tadi hatinya. Lah sebagian yang lain terkait dengan Al-Quran itu mau menerima Al-Quran sebagai hidayah. Dengan kata lain, yang menerima itu dia beriman kepada Al-Quran. Nah, menariknya Bapak dan Ibu, nuwun sewu, ini tolong difahami dengan baik. Orang-orang yang menerima Al-Quran sebagai hidayah itu pun, itu ternyata kalau menurut Al-Quran sendiri itu ternyata ada 3 kelompok, ada 3 model orang yang menerima Al-Quran. Dalam surat Fatir, ya, ayat berapa? 32 kalau tidak salah, nanti dicek kembali. Allah berfirman, "Thumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Al-Quran ini kemudian aku wariskan kepada hamba-hamba yang terpilih. Nah, siapa itu? Ya, alhamdulillah termasuk kita semua ini, orang-orang yang mau beriman kepada Al-Quran. Jadi kita ini oleh Allah sudah disebut sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih, yang sudah diberi warisan berupa Al-Quran ini. Hanya saja
di antara orang-orang yang sudah menerima Al-Quran itu masih ada 3 golongan. Faminhum zalimul linafsih. Yang pertama adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Nah, ini oleh para mufassir gampangannya dimaknai sebagai orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, percaya pada Al-Quran, tapi imannya setengah-setengah. Artinya apa? Dia kemudian tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu banyak perbuatan buruknya. Tapi sudah muslim, sudah beriman. Kira-kira ada enggak orang yang seperti itu? Menurut saya ada enggak orang yang sudah beriman pada Al-Quran tapi perbuatan buruknya masih lebih banyak ketimbang perbuatan baiknya? Sholat mungkin pernah sholat tapi jarang-jarang, tapi maksiatnya malah jalan terus. Ada enggak yang seperti itu? Yo ada, wong itu Al-Quran mengatakan seperti itu. Yang golongan kedua, walimuhum muktasid, golongan pertengahan. Dan golongan pertengahan ini oleh para mufassir dimaksudkan orang-orang yang sudah beriman pada Al-Quran, ya sudah mulai dengan sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran, tapi belum sepenuhnya serius. Sehingga yang terjadi dalam kehidupannya itu antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu timbang, drop. Ya, ngibadahe ya wis lumayan, ning maksiate jalan terus. Ada enggak yang seperti itu? Ya ada juga maksudnya. Tak banyak tanda itu mesti ada. Oh, ini Al-Quran yang memberikan informasi. Nah, yang terakhir, yang golongan ketiga itu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, orang-orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan di jalan Allah dan atas izin Allah. Nah, ini yang oleh para mufassir maksud sebagai orang-orang yang beriman pada Al-Quran, yang sungguh-sungguh di dalam beriman pada Al-Quran itu, sehingga kemudian dalam perilaku sehari-harinya itu ya serius dalam berislam itu. Sehingga kalau toh masih berbuat jahat itu jahatnya sedikit, tapi perbuatan baiknya banyak, ibadahnya banyak. Kalau ada maksiat ya paling sedikit. Kok masih maksiat ya? Namanya manusia itu pasti masih ada perbuatan salahnya, tapi sedikit. Yang banyak adalah perbuatan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam suasana Ramadan dan dalam suasana memperingati nuzulul Quran yang tadi kemarin jatuh pada tanggal 17 itu, dan dalam rangka juga sekarang ini kita simaan Al-Quran, mari kita sekarang merefleksikan diri kepada diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini masuk bagian yang mana? Doa kita semuanya semoga kita ini termasuk golongan yang ketiga, yang sabiqun bil khairati biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu ya, dalam rangka untuk menyongsong hari depan ya, setelah sekarang ini kita memperingati nuzul Quran dan sudah tahu persis mengenai bagaimana Al-Quran itu hendaknya menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan dalam diri kita ini ada perubahan yang lebih serius di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bahwa kita sudah mengimani Al-Quran itu alhamdulillah. Kita syukuri kita oleh Allah kemudian sudah diberi hidayah yang berupa Al-Quran. Tapi tentu saja tidak cukup banyak iman. Harus tingkatkan Al-Quran itu, perlu kita pelajari, perlu kita ilmui. Nah, mengilmui Al-Quran itu dari mulai membaca, ya, qiraah, tilawah, lalu kemudian bahkan seperti anak-anak kita ini tahfidz, ya, menghafalkan, ya. Tapi tidak hanya itu mestinya, ya.
Lebih lanjut dari itu, kemudian Al-Quran itu sendiri menurut untuk ditadabbur. Lihat dabbaru ayati. Al-Quran itu diturunkan untuk direnungkan isinya. Supaya apa? Ya, supaya difahami isi Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi sekali lagi, membaca Al-Quran saja itu sudah baik. Ya, pahalanya sudah besar. Wong satu huruf Al-Quran itu oleh Allah diberi pahala 10 kebaikan. Bayangkan itu, kalau kita membaca Al-Quran sampai khatam itu orang bisa hitung ganjarannya. Ya. Makanya sekali lagi membaca Al-Quran sudah bagus. Tapi sekali lagi jangan hanya berhenti di situ. Lebih lanjut kita kemudian berusaha untuk bisa mengkaji isi Al-Quran dengan tadabbur Al-Quran. Apakah juga cukup di situ? Tidak. Perlu juga Al-Quran itu kemudian yang lebih penting diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sebagaimana contohkan Nabi itu Masya Allah ya, ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Nabi itu, apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran itu sudah sedemikian rupa menjadi perilaku Rasulullah sehari-hari. Al-Quran itu sudah menjadi terejawantah dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari. Sehingga sekali lagi akhlak Rasulullah disebut dengan akhlak Al-Quran. Nah, kita tentu saja ya tidak mungkin kalau sampai meniru Nabi persis, tapi ya kita berkewajiban untuk senantiasa berusaha untuk meniru Kanjeng Nabi, untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Ya alhamdulillah kita diperintahkan berpuasa, kita diperintahkan ngaji, kita diperintahkan bersedekah. Itu semua adalah bentuk dari pengamalan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah sebagai ahli Quran. Ahli Quran ya idealnya ya hafid seperti ini, anak-anak kita ini nanti itu ya. Sehingga Al-Quran itu betul-betul ada di dalam diri kita. Sehingga kalau di dalam diri kita itu ada Al-Quran, insya Allah besok neraka itu tidak mungkin akan bisa menyentuh badan kita. Ayat-ayat Al-Quran nanti di akhirat itu akan protes. Ya. Loh, di dalam dirimu ada Al-Quran, kok kamu bakar itu gimana? Gak jadi. Gus Bah sering kali menyampaikan kajian seperti ini. Ya, oleh karena itu, Masya Allah ya mudah-mudahan anak-anak yang sedang hafid Quran ini terus tumbuh dan betul-betul bisa hafid dan hafidhah, ya, sehingga kemudian menjadi ahli Quran yang bisa menerangi kehidupan umat Islam. Ya. Nah, kalau kita tidak hafal sekalipun, ya hendaknya kita sering membaca Al-Quran dan sedapat mungkin kita kemudian berusaha untuk mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sebab sekali lagi Nabi dengan sangat tegas, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kalian pada hari kiamat besok. Dan mudah-mudahan kita semua ini sekali lagi menjadi ahli Quran yang besok di hari kiamat mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sari-sari oleh Pak pembawa acara Pak Rozi, ya, saya sampai jam 5.50. Setelah ini nanti masih ada informasi-informasi sehingga nanti pas buka sudah selesai. Sesuai Pak Rozi. Oh, ternyata masih dengan doa. Tidak usah panjang-panjang doanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وصدقتنا وتضرعنا وخشوعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والطغيان انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله موافق إلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.